Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga sedulur Banten, bertemu lagi bersama saya Ahmad Lutfi dalam acara Bincang Bareng Seputar Banten. Dan kali ini kita akan membahas soal roadshow bus KPK dan akan dilaksanakan di Polres Banten. Nah, untuk membedah roadshow bus KPK, kita kedatangan tamu yang sangat spesial hari ini, yaitu dua narasumber kita. Yang pertama, Hajah Ratu Safitri. Beliau adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang juga aktivis anti korupsi. Beliau adalah penyuluh anti korupsi Madya. Beliau juga adalah salah satu narasumber anti korupsi di Provinsi Banten. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Sehat Bu Haji ya? Alhamdulillah. Ya, oke. Nah, selain Ibu Hajah Ratu Safitri, kita juga mengundang satu aktivis anti korupsi lagi, yaitu Ibu Hajah Sari Mulyati. Assalamualaikum Bu Haji. Assalamualaikum. Sehat Bu Haji ya? Alhamdulillah. Ya. Beliau adalah Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten. Saya bendaharanya, Ketua Forumnya Bu Fitri. Oh, bendahara. Bila adalah bendahara Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten. Dua orang ini adalah orang yang sangat berkompeten untuk membahas soal-soal roadshow bus KPK. Mari kita langsung saja berdialog dengan kedua narasumber hari ini. Ya, mungkin yang pertama saya ke Bu Haji Safitri ya. Ya. Bu Haji, kita tahu bahwa roadshow bus KPK ini akan dilakukan lagi ya tahun ini. Ya. Dan kabarnya Provinsi Banten juga menjadi salah satu provinsi yang akan dikunjungi oleh rombongan KPK. Ya. Nah, tahun-tahun sebelumnya juga sama dilakukan hal serupa. Nah, untuk tahun ini Bu, kira-kira itu akan dilakukan tanggal berapa roadshow bus KPK itu? Terima kasih Pak Moderator. Ya. Bapak dan Ibu, mungkin sebagai pencerahan ya di kegiatan talk show ini, bahwa roadshow bus KPK yang dilaksanakan oleh KPK di pemerintah Provinsi Banten hadir di 3 tempat, yaitu di Lebak, kemudian Pandeglang, dan Provinsi Banten itu sendiri berkolaborasi dengan Kota Serang kalau untuk Provinsi Banten. Dan untuk khususnya di Provinsi Banten itu dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 8 September 2024. Itu pelaksanaan yang di Provinsi Banten. Kemudian untuk kegiatan di Provinsi Banten itu sendiri, kita berarti tahun ini adalah tahun yang ketiga yang didatangi bus KPK. Jadi ini tahun ketiga, artinya memang pemerintah Provinsi Banten sudah siap, dan kabupaten kota yang didatangi pada saat roadshow bus KPK itu berbeda-beda dari tahun pertama sampai dengan tahun ini. Itu semua kita kebagian. Yang pertama itu di di Kota Serang dan Kota Cilegon. Kemudian di tahun 2023 itu kita di Kota Tangerang, kemudian di Tangsel. Kemudian di tahun ini kita di daerahnya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, juga provinsi itu sendiri. Nah, khusus untuk provinsi sendiri kolaborasi dengan pemerintah Kota Serang. Kemudian pelaksanaan provinsi roadshow bus KPK itu ada di wilayah sekitar KP3B. Jadi pelaksanaan roadshow bus KPK tahun ini terpusat semuanya di KP3B, seperti itu. Kalau secara substansial Bu, Ya. kira-kira apa sih rombongan bus KPK itu ngapain aja di sini? Untuk tujuannya bus KPK kenapa ada? Yang pertama adalah membumikan isu-isu anti korupsi. Kemudian bahwa bus KPK itu bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya provinsi dan kabupaten kota dalam upaya pencegahan anti korupsi, seperti itu. Kemudian itu juga di tujuan roadshow bus KPK itu sendiri mensosialisasikan dan mengkampanyekan
apa itu anti korupsi, apa itu budaya anti korupsi, itu yang lebih jelasnya sekali ya. Kemudian yang terakhir, roadshow Bus KPK itu menjadi ikon keterlibatan masyarakat dengan KPK, bahwa KPK hadir dekat dengan masyarakat ini loh, bukan hanya upaya penindakan, tapi kita ada upaya pencegahan melalui Bus KPK ini. Itu ikon yang terbesar. Ya, saya ke Bu Haji Sari. Bu Haji, kalau menurut Bu Haji sendiri, apakah masih relevan untuk acara Bus rombongan KPK? Saya kira sangat relevan nih untuk pencegahan anti korupsi ini, karena dengan misi utama dari roadshow ini sebetulnya adalah untuk lebih ke arah sektor politik, di mana kita menolak untuk politik uang atau serangan fajar gitu. Jadi memang sangat relevan Pak. Jadi kaitannya dengan pencegahan korupsi untuk khususnya di wilayah Banten. Kalau tadi sasaran kan generasi Gen Z, generasi milenial dan generasi Z, Z ya. Beda ya, generasi milenial dan generasi Gen Z ya. Jadi di Banten itu Pak, ternyata generasi milenialnya dari jumlah penduduk berapa juta? 13 juta. Ya, 13 juta. 28,11%-nya itu generasi milenial. Dan 21,76% itu generasi Gen Z. Kenapa dipilih salah satunya itu? Kenapa dipilih mereka? Ya itu salah satunya karena kita yang terbesar ternyata. Ya, maksudnya kenapa disosialisasikan kepada mereka? Kan kita juga yang siap. Siapa yang mau jawab Ibu? Bu Sari dulu. Ya, karena Gen Z ini kan sebagai penerus bangsa ya, dan ini memang sangat diperlukan sekali bagaimana Gen Z ini teredukasi mengenai anti korupsi ini. Bisa kita bayangkan kalau Gen Z ini tidak teredukasi anti korupsi, mereka sebagai penerus bangsa mungkin apa yang akan terjadi di negeri kita yang akan datang gitu. Jadi karena ini juga mereka juga sebagai pemilih ya, khususnya untuk kita menjelang pilkada ini, jadi memang perlu diedukasi mengenai anti korupsi ini, yang antara lain adalah kita supaya tidak menerima serangan fajar gitu. Ya. Kalau nanti bentuk acaranya seperti apa? Bentuk acaranya ini kalau yang sudah pernah dilakukan ya di Kota Serang, kebetulan saya waktu itu ikut Kota Serang dan Kota Cilegon, itu ada khususnya edukasi ya, edukasi ke masyarakat, karena di pencegahan ini bagaimana peran serta masyarakat juga ini sangat diperlukan. Untuk edukasinya itu edukasi ke pelajar. Kenapa tadi Gen Z? Ini ada pelajar baik ini dari PAUD ya, sebetulnya nanti di roadshow itu ya, dari PAUD sampai ke mahasiswa ya, jadi sasarannya itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Kemudian sosialisasi juga bagi ASN, ya. Kemudian ada temu komunitas, ya. Kemudian juga ada kuliah umum, ya. Kemudian ada juga briefing khusus untuk Forkominda, ya. Kemudian ada senam. Ya, senam bersama khususnya di sini senam serangan fajar. Nah, itu mungkin yang spesial ya untuk di roadshow Bus KPK. Mungkin Bu Fitri bisa menambahkan ya. Mungkin tambahkan kenapa salah satunya Banten yang menjadi tempat lokusnya itu ya Pak. Tadi seperti apa yang disampaikan Master Sari, kita penyuluh anti korupsi itu dipanggilnya Master. Master itu masih terus belajar. Master itu artinya masih terus belajar. Master ya. Masih terus belajar. Nah, penentuannya itu ada tiga kriteria. Di antaranya adalah indeks kerawanan pemilu. Itu yang menjadi dasar Banten salah satunya yang dipilih. Kenapa indeks kerawanan pemilu? Tadi seperti apa yang disampaikan Master Sari, bahwa ternyata di situ ada serangan fajar. Itu yang akan kami sosialisasikan di roadshow Bus KPK. Kemudian survei penilaian integritas. Di Banten survei penilaian integritas semula 2023 itu dengan poin 2022 ya di 70,71. Di 2023 kita turun menjadi 69,09. Gitu. Nah, kenapa
Kalau 69 itu kategori sedang, rendah atau di 70 pun masih kategori orange. Orange itu rawan korupsi, gitu ya Pak ya. Secara keseluruhan nasional memang se-Indonesia kita juga turun Pak, ada di 70,9 poinnya. Secara nasional kita turun semua, dan di Provinsi Banten itu ada di 69,09. Artinya turun berapa poin dari 70,71 itu. Namun upaya pemerintah Provinsi Banten menindaklanjut itu juga sudah disampaikan melalui sosialisasi hasil internal SPI terhadap seluruh OPD, itu kami sudah laksanakan. Kemudian upaya eksternal juga itu dalam tahap proses, akan kami segera sosialisasikan kembali hasilnya. Dan untuk ekspor itu juga akan disampaikan siapa yang menilai, siapa yang menjadi responden SPI di tahun 2024 ini. Nah kemudian yang ketiga, kenapa ditentukan lokasinya tadi Banten, itu juga dari Monitoring Center for Prevention, hasil MCP di 2023. Di hasil MCP 2023, mohon izin, Provinsi Banten di 2023 ini MCP-nya kalaupun nilainya tinggi, tapi secara ini kita mengakui ada penurunan. Namun penurunan itu sendiri bukan hanya tidak ada keterlibatan pemerintah daerah ya Pak ya. Ada beberapa memang yang belum bisa kami sampaikan untuk eviden itu Pak. Jadi bukan termasuk kendala, itu sudah dapat dipertanggungjawabkan hal itu. Jadi itu sudah selesai, tapi itu tidak berdampak pada secara keseluruhan tata kelola ya Pak. Itu hanya kami terlewat, bukan tidak mengupload, tapi itu terlewat, dan hasilnya memang itu dari pusat, harusnya dinilai dari pusat. Nah persepsi ini yang memang harus disampaikan. Namun kembali lagi, untuk MCP khusus Provinsi Banten itu sudah di angka 95 poinnya, jadi nggak ada kita turun. Kembali lagi, KPK menilai MCP itu berdasarkan delta kenaikan dari pada pemenuhan eviden penilaian dari MCP. Jadi kalaupun yang kemarin dipasang atau juaranya ya gitu disampaikan oleh KPK itu provinsi mana, namun mereka melihatnya dari delta Pak, bukan dari poin. Itu mungkin yang persepsinya harus sama, bahwa MCP bukan hanya eviden yang disampaikan, tapi tadi bahwa ini adalah upaya pencegahan korupsi dari KPK yang memang harus disampaikan, atau evidennya harus secara keseluruhan semuanya gitu, bukan hanya kewajiban satu OPD, namun secara keseluruhan pemerintah daerah. Itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama, mungkin itu. Kemudian tadi seperti apa yang disampaikan Master Sari, bahwa untuk kegiatan di provinsi roadshow bus KPK itu berbeda dengan kabupaten atau kota, gitu. Jadi di provinsi itu ada rapat koordinasi Forkopimda yang tadi disampaikan, selama acara berlangsung itu ya. Ya, jadi pas hari pertama itu setelah pembukaan ada rapat koordinasi dengan Forkopimda, semuanya dikumpulkan di gedung utama. Berarti kita dipakai pendopo, kemarin tim surveinya sudah datang, alhamdulillah dari KPK. Kemudian ada anti corruption talk yang tadi disampaikan Master Sari. Itu rencananya kami di Provinsi Banten yang mau dipakai gedungnya, fasilitasi yang punya bioskop, yang punya mini bioskop ya, itu antara di dinas BPBD sama Perpusda. Namun kemarin kita kejauhan nih kalau ngangkut orang ke sana gitu. Gimana kalau pakai fasilitas Plaza Aspirasi gitu kan? DPRD ya? Ya di DPRD atau di Plaza Aspirasi yang memang kita tidak memberatkan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan roadshow ini gitu. Karena memang roadshow ini hadirnya kan bukan terinformasikan dari tahun sebelumnya nih Pak. Jadi di tahun ini, makanya tadi kalau memang larinya kembali untuk upaya pencegahan korupsi, nah itu juga harus disamakan bahwa perencanaan penganggaran itu kan harusnya di tahun sebelumnya, misalnya seperti itu. Nah itu juga yang harus disampaikan
ke masyarakat bahwa tidak juga kami melaksanakan ini tidak sesuai aturan gitu. Kemudian ada stadium general. Tadi stadium general itu kami laksanakan di kampus yang sudah kami koordinasikan ya Mas Sari, itu di Untirta, UIN dan Unbaja ya. Yang besar tuh Unbaja. Yang punya Pak Purtasan. Uniba. Iya. Ya, Universitas Bina Bangsa itu sudah kami koordinasi ke beliau, tapi kita tinggal nunggu surat dari KPK itu Pak. Kemudian ada pembekalan anti korupsi untuk duta pelajar anti korupsi. Itu juga kami sampaikan, seperti halnya di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Mereka kan sudah punya tuh duta anti korupsi pelajar. Kita belum punya. Jawa Tengah, Jawa Timur sudah. Tahun sebelumnya itu kita memang nggak ada duta pelajar anti korupsi karena kami minta untuk menjadi duta pelajar anti korupsi. Penilaiannya seperti apa gitu kan, atau apakah indikatornya sama apa enggak dengan menjadi penyuluh anti korupsi ya Mas Sari ya. Tadi nanti Mas bisa dijelasin penyuluh anti korupsi seperti apa. Nah itu yang kami sampaikan juga ke KPK. Ini perlu ada nggak nih di Provinsi Banten sebagai informasi. Kemudian yang menjadi duta pelajar anti korupsi ini harus kelas berapa? Kelas 10 sampai kelas 12 atau dari kelas 11 sampai 12 saja, itu kan yang jadi pertimbangan. Karena kalau misalnya yang baru masuk pasti belum kelihatan dong seperti apa gitu ya. Itu yang menjadi catatan. Kalau menurut Ibu kita perlu punya harusnya perlu. Apalagi ini sasaran kan Gen Z ya Pak ya. Iya, harusnya perlu Pak. Harusnya ada, dan itu sebetulnya upaya bukan hanya inspektorat atau forum, tapi pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kominfo nih yang seperti saat ini menyampaikan itu, menceritakan itu gitu ya, seperti apa prosesnya. Karena yang ke depan nanti ya bukan kita ya Mas Sari, gen milenial ini sama Gen Z ini ya, yang ke depan akan membangun negara ini gitu ya Pak ya. Kemudian ada lomba cover song biasakan yang benar, BYB, ada bisa lihat di YouTube lah. Biasakan yang benar, BYB disingkatnya, itu ada di YouTube ya KPK seperti itu. Kemudian ada lomba itu terbuka buat umum? Terbuka untuk umum. Lomba tadi senam serangan fajar. Senam serangan fajar ya? Iya, lomba senam serangan fajar itu juga dari KPK. Kemudian ada lomba gerak jalan anti politik uang. Nah itu konsepnya nanti minta masukan lah, yang pasti seperti apa, kita lihat videonya atau dari KPK, atau itu sebetulnya bukan hanya lomba loh, itu harusnya kan bisa memberikan semangat motivasi budaya anti korupsi yang tertanam tadi Pak di Gen Z, di Gen Z itu sih yang diupayakan sama kami seperti itu. Nah mungkin melalui akunnya, websitenya, medsosnya pemerintah daerah, kemudian websitenya, akunnya masing-masing OPD, itu yang harus bisa tersampaikan gitu. Ya tadi kan juga banyak acara-acara ilmiah ya, itu menghadirkan siapa narasumber kayak tadi Stadium General, kemudian narasumber dari KPK ya? Oh dari KPK? Dari KPK ya, narasumbernya langsung. Itu dari KPK semua. Berarti bisa jadi anggota KPK mungkin ya? Iya, bisa semua. Pimpin ya. Jadi yang ke Banten itu Pak Gufron. Oh Pak Wakil ya, Wakil KPK ya? Itu yang ke Banten Pak Gufron. Hadirnya, kemudian nanti deputi ya, deputinya hadir dari masing-masing. Itu nanti yang mensosialisasikan, yang hadir. Jadi acaranya mungkin gini Pak, itu kan acara kan 3 hari ya, pembukaan, terus besok, terus penutup. Jadi di tiap spot tempat itu kita punya acara. Kemungkinan misalnya setelah pembukaan kan Forkopimda nih, yang di kegiatan eksekutif briefing. Tapi kemungkinan di tempat lain kita ada yang lain. Jadi apa tuh namanya? Paralel. Di hari yang sama. Iya. Di hari yang sama itu sampai sore, karena kita batasi rencana kita ada nobar bersama film
anti korupsi. Rencana tuh kita pakai produk di KPK. produk Banten juga ada. Oh, okay. Ada yang sekolah ya, PPDB. Karena ini ada sebenarnya di KPK itu kan ada beberapa komunitas juga ya, khususnya di penyuluh anti korupsi itu ada yang namanya SUFI. Jadi komunitas Sufi. ya, Sufi. komunitas untuk pencinta film yang anti korupsi itu ya, untuk yang SUFI itu. Nah itu nanti ya kita rencananya nobar di depan DPRD. Nobar tuh pasti malam hari ya? Iya malam hari, jadi kita mulai. Tapi waktu itu kalau Dan nobar terbuka buat umum. terbuka untuk umum. Berarti kalau nobar nggak cuma duduk bareng dong, harus ada kriteria atau lomba yang memeriahkan gitu. Nah itu yang lagi kita masih konsep karena di awal itu kami rapat dengan tim dari KPK untuk di Banten sampai sore aja lah, sampai jam 4 nggak ada acara malam gitu rencananya. Tapi kemarin setelah lihat ini ada layar besar loh di Banten banyak ya kan, kenapa nggak dipakai itu, dipakai buat semua bisa lihat gitu. Nah ini mungkin yang perlu sinergi kolaborasi dari semua stakeholder di Banten yang ada. Itu sih yang jelas sih care dan peduli ya tentang untuk Banten lebih baik. Ya, tadi dari penjelasan Ibu Fitri maupun Ibu Sari, ini kan saya kira sangat masif ya kita mengupayakan sosial pencegahan terhadap korupsi. Nah, Ibu yakin nggak bahwa dengan sosialisasi yang sangat masif itu kemudian tindakan tercela itu bisa terminimalisasi di provinsi? Ya, baik, mungkin saya jawab dulu ya, Okay. Pak Lutfi, Pak Moderator. Tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Kalau penyuluh anti korupsi itu sebetulnya siapa sih? Okay. Ya, jadi penyuluh anti korupsi ini adalah seseorang yang sudah tersertifikasi ya dari SKKNI 303 2016 ya. Itu disertifikasi oleh LSP 2 KPK. Nah, ini penyuluh anti korupsi ini mempunyai peran ya. Jadi bagaimana memberikan edukasi ya, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat yang berdampak pada supaya mencegah terjadinya korupsi gitu, untuk mencapai Indonesia yang berintegritas. Itu untuk peran fungsinya antara lain. Nah, kemudian penyuluh anti korupsi ini juga terdiri dari berbagai profesi. Ya, jadi tidak hanya khusus satu profesi, tapi ini bisa diikuti oleh berbagai macam profesi maupun dari komunitas juga. Nah, untuk penyuluh anti korupsi ini, bagaimana kita akan menjadi penyuluh anti korupsi itu kita melewati ada pelatihan, ya, pelatihan itu kalau kita kenal sekarang dengan namanya pelopor. Kemudian ada juga yang melalui jalur pengalaman atau RPL. Nah, untuk jenjangnya sendiri di penyuluh anti korupsi ini ada penyuluh anti korupsi pertama, kemudian muda, madya, dan utama. Nah, di Banten sendiri sebetulnya kita sudah punya anggotanya 480 orang, 483 ya, penyuluh anti korupsi. Dan sebagian besar adalah guru-guru SMA yang ada di Provinsi Banten. Gitu. Ya. Tugasnya apa sih? Nah, tugasnya apa? Tugasnya apa? Nah, ini tugas penyuluh anti korupsi ini adalah bagaimana kita mengajarkan, membimbing, mengkomunikasikan, ya, kemudian juga melatih, kemudian mendampingi supaya korupsi ini tidak terjadi. Ibu ya. optimis? Saya optimis ya. Karena kita harus optimis hidup ini ya. Jadi walaupun mungkin ini perlu suatu upaya yang tidak mudah untuk pencegahan korupsi ini, tapi kita harus memulai ya, minimal dari diri kita sendiri ya, lingkungan terdekat ya, dan itu kita laksanakan dan kita berikan contoh bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi korupsi. Nah, itu salah satu peran dari penyuluh anti korupsi. Ya. Oke, ini bukan saya yang ngomong ya, ini tanggapan dari luar nih Bu. Iya. Ramai di masyarakat misalnya bilang bahwa kita sosialisasi soal korupsi sudah masif di berbagai tingkatan, termasuk misalnya adanya roadshow seperti ini. Nah, tapi kok sosialisasi masif, roadshow kita lakukan, tapi kok masih ada celah-celah orang untuk melakukan itu.
Nah, kira-kira apa yang perlu dibenahi sehingga korupsi ini betul-betul hilang lah? Siap. Siap dulu. Master Ya. Fitri. Kalau dari upaya pemerintah Provinsi Banten tadi, bahwa kami di pemerintah Provinsi Banten sudah menetapkan regulasi-regulasi tadi, upaya-upaya pencegahan anti korupsi, kemudian bagaimana pemerintah Provinsi Banten bersinergi dan berkolaborasi melalui regulasi yang ada. Pertama, perihal implementasi pendidikan anti korupsi, itu ada peraturan gubernur nomor 40 tahun 2020. Itu ada peraturan gubernur yang jelas-jelas bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi di situ. Dan di situ juga disampaikan di Pergub itu siapa yang menjadi penyuluh anti korupsi, siapa yang dijadikan audiensnya, kemudian siapa yang menangani monitoring dan evaluasinya, di tiap pasalnya sudah disampaikan. Kemudian apa tugas, salah satunya Kominfo yang bertugas untuk menyosialisasikan seluruh kegiatan upaya pencegahan anti korupsi yang ada di Provinsi Banten, baik itu yang melalui inspektorat atau secara keseluruhan yang sudah dilaksanakan oleh komitmen pimpinan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi untuk pemerintah Provinsi Banten memitigasi secara keseluruhan melalui peraturan gubernur tentang manajemen risiko indeks, itu Pergub 49 di tahun 2021. Kemudian ada upaya pencegahan gratifikasi. Pemerintah Provinsi Banten juga sudah menerbitkan atau menetapkan regulasinya itu di Pergub 14 tahun 2021. Kemudian ada juga upaya Pemprov Banten yang terbaru di tahun 2022 melalui peraturan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), di mana di dalamnya ada seperti apa sih budaya anti korupsi yang harus diterapkan, kemudian apa saja komitmen pimpinan melalui apa saja, kemudian apa sih integritas tadi. Kalau di para master itu, para penyuluh anti korupsi, integritas itu disingkat dengan Jumat Bersepeda Kakak. Okay. Jumat bersepeda kakak. Iya, nanti Master Sari bisa menjelaskan Jumat bersepeda kakak. Nah, kemudian seperti apa lagi, kami Provinsi Banten sudah banyak mengeluarkan regulasi, tapi kembali lagi Pak, apakah itu tadi kenapa ada ruang-ruang yang kayaknya masih orang bisa melakukan ya? Kembali lagi ke diri sendiri, mungkin seperti itu, bahwa kami sudah berupaya, kami sudah mensosialisasikan, kami juga sudah ikut tersertifikasi, apalagi di Pergub implementasi pendidikan anti korupsi, di situ menyampaikan bahwa guru PPKN berkewajiban untuk mengikuti pendidikan sertifikasi pendidikan anti korupsi. Kenapa di Banten banyak? Sampai 480, diantaranya adalah 200 lebih itu terdiri dari guru PPKN yang tersertifikasi, baik itu SMA, SMK, SKH negeri di Provinsi Banten. Itu yang harusnya berdaya sementara ini. Kemudian pejabat struktural yang sudah tersertifikasi, itu juga sudah upaya pemerintah Provinsi Banten dalam hal melakukan tadi pencegahan korupsi di konteks OPD, tingkat OPD, maupun bisa dilaksanakan untuk masyarakat luar. Itu ya. Oke. Saya kembali ke program roadshow Bus KPK ya. Selama ini sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam bentuk apa untuk mensosialisasikan roadshow ini? Lewat media apa atau? Media. Yang pasti semuanya media dari KPK ya Pak. Karena roadshow ini kan punyanya KPK nih. Saya kira provinsi misal gandeng media. Oh belum nih, makanya nih dengan sekarang salah satu upaya kolaborasi sinergi tadi menjelaskan bahwa ini sekarang kita harus terinformasikan gitu, jangan pas baru saatnya baru bisa. Ini saat inilah. Jadi kalau misalnya untuk di forum udah tahu tuh mau dilaksanakan gitu kan. Kemudian kalau di grup
grup kita ya di Pemprov udah ada rapat kan, oh berarti udah tahu gitu. Tapi ya ini yang ke masyarakat belum semua tahu ya. Mungkin dengan acara ini sekarang semua bisa disosialisasikan gitu. Kalau untuk sekolah-sekolah Bu Mas Tarsari, kita ngundang atau gimana? Ya, kalau yang sudah sih ya, mungkin sekarang kita yang provinsi ya ngundang. Jadi perwakilan dari sekolah-sekolah dari mungkin SD ya. Atau SD sudah kolaborasi sama kota Serang. SD, SMP, SMA biasanya yang diundang gitu. Kemudian untuk sebetulnya Pak, tadi kaitannya apakah kita yakin atau tidak ya untuk walaupun misalnya sudah banyak upaya yang dilakukan untuk pencegahan korupsi ini, dan memang khususnya kami sebagai penyuluh anti korupsi ini mengajak dan menyadarkan masyarakat ya untuk mencegah terjadinya korupsi, dan memang pencegahan korupsi ini kalau tanpa peran serta masyarakat itu rasanya kurang juga begitu ya. Jadi memang pelibatannya adalah melibatkan peran serta masyarakat, dan kami dari penyuluh anti korupsi ini memang di bidang edukasi ya, edukasi untuk bagaimana menyadarkan, mengajak masyarakat untuk tidak korupsi, dan juga membantu untuk program-program pencegahan anti korupsi. Dan tadi sudah disampaikan oleh Master Fitri untuk menegakkan integritas ya, ini kita ada Jumat bersepeda kakak ya, ini waduh Jumat bersepeda begitu ya. Nah ini Jumat ini Ju-nya ini adalah jujur ya, karena berani jujur itu hebat ya, itu jujur, kemudian mandiri ya, jadi ya maknya itu mandiri ya, kita harus bisa mandiri dalam bagaimana melakukan suatu kegiatan yang mencegah terjadinya korupsi gitu. Kemudian T-nya adalah tanggung jawab. Nah ini tanggung jawab, kalau kita sudah bekerja dengan tanggung jawab, kita bisa mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan kita dengan akuntabel, dengan bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah ini mencegah terjadinya korupsi, itu tanggung jawab. Kemudian ber-nya ini adalah berani ya. Nah berani dalam hal yang bagaimana? Jadi berani mengungkapkan kebenaran. Nah ini walaupun tidak mudah ya Pak ya untuk mengungkapkan suatu kebenaran, tapi kita harus berani menyampaikan kalau yang benar itu benar. Jadi tadi kalau Bu Fitri menyampaikan BYB ya, ya biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ya, jadi kita yang harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah kemudian se-nya ini adalah sederhana, ya sederhana. Jadi mungkin kalau selama ini kan banyak yang kita lihat ya kasus-kasus yang ya pamer dan sebagainya begitu ya, yang pada akhirnya ditelusuri ternyata dari hasil-hasil yang perbuatan korupsi begitu. Sederhana, jadi kita hidup itu bukan berdasarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan, dari sederhana. Kemudian P-nya adalah peduli. Ya kita juga harus peduli. Nah ini bagaimana kita peduli dengan program-program pencegahan anti korupsi. Kemudian A-nya adalah adil. Ya, adil ini adalah kita proporsional ya Pak ya. Adil ini. Jadi bagaimana kita menempatkan baik dalam misalnya penugasan ataupun dalam kegiatan-kegiatan itu berbuat adil gitu. Kemudian kakak ya, kakak ini adalah kerja keras. Jadi memberantas korupsi ini tidak mudah, ini perlu upaya dari semua ya, semua lini, semua bidang, sehingga kita harus bekerja keras. Jadi jangan lupa mungkin Bapak Ibu semua, teman-teman dengan Jumat bersepeda kakak ya. Jadi 9 nilai integritas. Ya, kalau untuk program roadshow Bus KPK itu, kalau animo masyarakat sebelumnya gimana? 2 tahun sebelumnya? Responnya ya, bagus sih. Bagus. Ya, bagus itu responnya bagus. Jadi apa? Cuma pas prakteknya kan akhirnya jadi sebentar ya kayaknya. Kenapa cuma sebentar gitu? Akhirnya jadi pertanyaannya begitu sih. Kemudian yang kami rasakan tadi, andai kalau misalnya Pemprov Banten ya misalnya mau juga roadshow Bus KPK, tapi diganti jangan kalau roadshow Bus KPK kan udah jelas punyanya KPK, program KPK. Tapi ketika memang kita
ingin tadi supaya lebih masif tadi, lebih semua ya bisa didatangi, miniatur dari busnya sendiri, mungkin Pemprov punya upaya untuk buat lagi, terus tadi berdaya para penyuluh yang 400-an itu menggiatkan ya kan untuk seprovinsi Banten keliling terus ya, mungkin itu tadi bisa meminimalisir tadi dan bisa meyakini bahwa kita positif bisa memerangi korupsi gitu loh Pak. Itu mungkin tahap proses kami akan menyampaikan kalau program ini bukan hanya 1 tahun sekali, tapi kemungkinannya bisa tiap hari kita jalan 1 tahun itu mendatangi semua wilayah yang ada di Provinsi Banten dan memperkenalkan di dalam bus kecil yang ada di situ, ada sosialisasi, ada penjelasan ya semua lah Pak. Di situ kan tadi yang seperti yang disampaikan dalam giatnya ya, selain dari yang tadi mencapai ke masyarakat kayak senam seperti itu ya, mungkin itu pas hari Minggu kita datang, kemudian seperti apa pelayanan publik gitu kan, itu juga disampaikan di roadshow bus KPK, karena tadi kan ada 3 indeks kerawanan pemilu, kemudian SPI, kemudian dari MCP. Di SPI itu kan ada internal, eksternal dan expert yang melibatkan kepuasan masyarakat terhadap penilaian integritas baik itu pegawai maupun orang luar yang menilai kita, atau kita yang punya atau yang melayani masyarakat seperti apa dinilai gitu Pak. Jadi di situ transparansi ada, kemudian bagaimana pelaksanaan pengadaan barang jasa di Provinsi Banten termanfaatkan di masyarakat, itu kan di MCP jelas gitu. Kemudian indeks kerawanan pemilu, bagaimana di Provinsi Banten dengan jumlah generasi milenial dan Gen Z-nya yang banyak itu bisa tercapai sasarannya dengan tadi tidak ada serangan fajar yang masih baru-baru, mungkin bisa memberikan penjelasan kepada orang tua sebagai yang jelas nanti pemilih gitu secara serentak, itu juga yang harus tersampaikan. Jadi bukan hanya di saat ini saja, karena BYB Pak, kalau kita sadari BYB itu jadi sudah kebiasaan. Contoh hal kecil, itu dia mau buat KTP ya, itu ada yang bilang harus bayar 50.000 ke RT contoh. Harusnya gratis, tapi itu sudah jadi budaya istilahnya uang rokok atau uang makan pelicin. Atau pelicin suap, kan itu udah biasa. Coba dikali, itu terbiasa, itu Pak, biasakan yang benar tuh, maksudnya hal kecil seperti itu. Atau contoh, kita ketika dalam hal pelaksanaannya lebih baik dilaksanakan oleh misalnya puskesmas melayani kita lebih baik, bapak atau ibu nih kita kadang sadar nggak sadar ngasih uangnya lebih. Nah itu juga sebetulnya budaya uang terima kasih ya. Nah itu yang nggak boleh juga. Iya, karena posisinya, persepsinya ketika hal itu menjadi kebiasaan atau habit, pasti nanti saya ngarepin nih ya, berharap gitu. Ada yang ngasih lagi. Gitu. Nah itu hal-hal itulah tadi kembali lagi ya, hal kecil sebetulnya, tapi kita kadang nggak sadar. Mungkin saya Master Sari gitu ya, kadang-kadang ngasih parkir nih Pak. Iya. Bapak saya nggak parkir 2.000, tapi kadang-kadang ngelihat orangnya kadang nggak tega jadi 4.000. 10.000. Jadi 10.000 akhirnya. Nah itu. Kalau yang udah jelas di mall mau udah jelas ya, Master Sari tertera. Tapi ketika tempat-tempat ini kan beda lagi, ntar kasih ya. Dan itu nanti disosialisasikan juga ya? Iya, nanti itu disosialisasikan di roadshow bus KPK. Ya, kalau untuk tahun ini kira-kira animo masyarakat gimana? Prediksi Bu Master Sari atau Bu Master Fitri? Mungkin kaitannya dengan ini ya, dengan serangan fajar, mungkin kelihatannya animonya akan besar ya, akan besar. Kemudian juga karena rasa keingintahuan masyarakat sebetulnya besar Pak. Jadi dan ini bentuknya edukasi ya, jadi memang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh masyarakat sebetulnya dengan adanya roadshow bis KPK ini gitu. Jadi mereka nanti lebih tahu lagi di situ Bu ya, beluk-beluk bagaimana cara pencegahan korupsi itu ya. Jadi nanti akan dijelaskan juga di situ yang tadi animo masyarakat. Tahunya masyarakat itu kan korupsi itu ngambil uang, ya.
mengambil uang yang bukan haknya sebesar-besarnya, itu ya Pak ya, menimbun gitu. Tapi di sisi lain nanti kan kita ada petty corruption Pak, korupsi kecil. Itu yang tinggal disadari ya. Iya, nah hal itu Pak yang harus kami jelaskan ke masyarakat. Upaya pemerintah Provinsi Banten termasuk untuk ASN-nya, sadar atau tidak sadar petty corruption itu mempengaruhi habit, mempengaruhi kebiasaan, mempengaruhi budaya yang ya tanpa sadar akhirnya terbiasa. Dan itu kita ingin bangun dari lewat generasi itu ya. Generasi Betul, M. Saat mereka nanti jadi presiden, Ya, mungkin sebagai generasi penerus ya. Nyontek, udah biasa kan, duplikasi, ya kan Pak, itu kemudian apa lagi? Ya banyak hal-hal Makanya yang salah satu semboyannya berani jujur hebat itu di situ Pak. Mungkin untuk generasi Z itu ya, ini tanpa disadari tadi hal-hal kecil ya di sekolah misalnya nyontek atau misalnya tidak jujur sama orang tua kalau nilainya jelek gitu ya, tidak bagus. Nah dengan bagaimana kita membiasakan yang benar ini, kemudian juga berani jujur hebat itu supaya mengajarkan kepada generasi Z ini berkata apa adanya dan memang yang benar gitu ya. Ya, ini harapannya. Kira-kira harapan dari kegiatan ini apa bagi kita? Bagi generasi lah, terutama bagi generasi Banten dan juga bagi pemerintah. Harapannya kalau dari pemerintah Provinsi Banten tentunya dengan kegiatan ini semoga bisa memberikan Banten di usia yang ke-24 di tahun 2024 lebih baik dan lebih berintegritas. Tadi makna integritas itu Jumat bersepeda kakak itu yang harus diterapkan, itu yang harus diinternalisasikan. Kemudian itu juga yang bukan hal tawar menawar, mungkin karena itu apapun ketika tadi berani jujur hebat, berani mengisi berantas korupsi, itu slogannya di SPI ya Pak ya, berani mengisi berantas korupsi artinya bisa mengatakan yang benar itu benar yang dan salah. yang salah itu salah, walaupun itu berat. Kita belajar dari sini membiasakan itu menjadi kebiasaan yang baik dan berintegritas. Itu upayanya dari Banten untuk Indonesia berintegritas. Ya, warga Banten, diskusi ini semakin menarik dan kita sudah di akhir waktu ya. Padahal kita ingin ngobrol lebih panjang lagi Bu ya. Tapi karena waktu yang membatasi. Nah, mungkin di akhir session ini kita ingin minta closing statement dari dua narasumber kita ini. Mungkin dari Master Sari. Ya. Baik, untuk masyarakat warga Banten khususnya yang ada di lingkungan Provinsi Banten ya, kami dari penyuluh anti korupsi mengajak warga masyarakat Banten ini untuk bersama-sama mencegah terjadinya korupsi yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan terkecil kita, kemudian di sini dari keluarga. Nah ini juga keluarga menjadi titik yang krusial ya, titik yang penting, di mana pendidikan anti korupsi juga kita mulai dari keluarga gitu. Dan kemudian untuk kita sebagai penyuluh anti korupsi, nah ini kita sama-sama berdaya ya untuk Banten lebih baik dan Banten bebas korupsi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi lebih berdaya untuk Banten bebas korupsi. Mudah-mudahan tercapai Bu ya. Dari Master dari Pemprov Banten tentunya tadi seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya, kami berupaya bersinergi, berkolaborasi, lebih mendekatkan diri kepada masyarakat melalui upaya salah satunya roadshow Bus KPK ini. Semoga Banten lebih baik, lebih berintegritas, artinya komitmen untuk 2045 bahwa kita mempunyai bonus demografi 2045 melahirkan pelajar generasi penerus yang berintegritas dari kegiatan ini. Itu mungkin. Ya, saya lupa nanya nih, gak apa-apa kita balik. Bu, kenapa sih dipilih Lebak dan Pandeglang itu? Tadi untuk acara roadshow?
Ya, tadi yang pertama dipilih Lebak sama Pandeglang, diantaranya adalah hasil SPI dan MCP-nya Pak. Ya, SPI dan MCP-nya Pandeglang ya, dan Lebak itu. Lebak itu skor SPI-nya masih rentan. Kemudian indeks MCP-nya sebetulnya sudah hijau, namun tetap didatengin ya, karena tadi bukan hanya MCP sama SPI, tapi kerawanan, indeks kerawanan pemilu yang lebih banyak itu tadi politik uang yang terindikasi di Provinsi Banten yang sangat besar. Gitu Pak. Jadi 3 poin itu baik di Pandeglang maupun Lebak itu yang akan disampaikan. Jadi indeks IKP-nya itu Lebak sama Pandeglang tinggi Pak. Indeks kerawanan pemilu IKP 2024 itu sangat tinggi. Kemudian untuk skor SPI-nya di Pandeglang, di Lebak itu ada di 73,60. Tinggi ya? Rentan. Kemudian di Pandeglang itu 69,14. Rentan. Sedangkan di MCP-nya itu Lebak di 89,91 dan Pandeglang di bawah lagi 79,72. Jadi itu hasil nilai komposit secara keseluruhan ya, itu beberapa daerah yang dikunjungi roadshow Bus KPK Provinsi Banten. Nah kalau di Provinsi Banten sendiri secara keseluruhan ya hanya itu yang disampaikan Pak. Jadi dari 3 itu, kenapa dipilihnya itu 3? Indeks kerawanan pemilu 2024, skor SPI 2023, kemudian skor MCP 2023 yang dipilihnya Pak. Jadi nanti kegiatannya juga beda-beda ya, misalnya Kabupaten Lebak. Oh iya, beda sama provinsi kan beda. Kan Tergantung. berbeda. Iya, ya, beda-beda Pak. Acara yang di kabupaten itu dia nggak ada kayak tadi itu Bu, eksekutif briefing tuh nggak ada. Dia hanya ada lebih banyak ke sosialisasi, edukasi, kemudian layar tancap. Oh, ada layar masih laku di sana kali ya. Iya. Bentuk edukasi juga Pak. Iya. Ada stadium general. Kalau memang kan di setiap daerah punya kampus tentunya ya pasti. Nah itu ada tetap sama. Kemudian tadi yang temu lintas komunitas itu di provinsi maupun di kabupaten kota itu akan diadakan. Itu mungkin yang bisa mewarnai kegiatan-kegiatan yang di kabupaten dengan melalui komunitas-komunitas. Gitu. Ya, warga Banten mungkin diskusi ini kita beri kesimpulan bahwa kita berharap dengan adanya program roadshow Bus KPK ini, generasi muda, generasi milenial lebih clear, lebih lebih peduli terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi. Karena kita berharap pencegahan korupsi ini bisa dilakukan sejak awal, sejak usia-usia pelajar, sehingga mereka nanti saat mereka menjadi pejabat tinggi negara, baik di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional, mereka tidak lagi melakukan tindakan korupsi yang merugikan masyarakat. Dan kita juga berharap dari kegiatan ini Banten di usia yang 24 tahun ini menjadi lebih sejahtera, kemudian pejabatnya juga amanahnya lebih dalam, sehingga dambaan Provinsi Banten sebagai provinsi yang baldatun thayyibatun warabun ghafur bisa tercipta. Ya, kami ucapkan terima kasih Bu Master Sari dan Bu Master Fitri. Saya Ahmad Lutfi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.